Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang kalian pecinta kopi kalau belum ngerasain nih dalgona cake. Aduh, ini moist banget dan rasa kopinya selalu melekat di hati. Nah, untuk itu kalian kudu wajib coba. Selain dalam bentuk minuman, dalgona ini enak banget emang ya. Kalau kita variasikan, kita olah menjadi cake. Oke, ikutin terus. Resep dan caranya lengkap ada dari dalam ini beserta menghindari kegagalan-kegagalannya. Budayakan menonton sampai selesai. Ini dia resepnya. Oke, langsung aja bahan-bahannya. 100 gram margarin atau bisa juga butter, lebih enak. 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP terlewat ya, dan vanilla ekstrak, 200 ml susu cair atau UHT, dan 1 butir telur. Nah, sekarang kita akan mixer dulu gula dan margarin. Oh ya, selain kalian menggunakan vanili ekstrak yang cair, kalian juga bisa menggunakan vanili bubuk. Ini kita mix dulu dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Terus kita mixer sampai creamy atau tercampur gulanya dengan margarin atau butter. Nah, dalam pembuatan cake atau bolu apa aja, mau yang dikukus atau dipanggang atau di oven, kalian ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan ya, agar cake atau bolu kita itu tidak bantet. Pertama, seperti telur dan margarin itu harus dalam keadaan suhu ruang, jadi tidak dingin keluar langsung dari lemari es, didiamkan dulu. Lanjut yang ini dulu, lalu kita masukkan telur dan SP. Setelah creamy tadi kita masukkan 1 telur, kemudian SP. Ini terskip teman-teman telurnya, maaf ya. Nah, ketika udah mengental dan putih seperti ini kurang lebih 15 menit, tapi tergantung dari mixer kalian masing-masing. Yang pasti adonannya udah mengental dan putih pucat. Speednya kita turunkan dulu ke speed yang rendah, kemudian masukkan susu UHT atau susu cairnya. Nah, bila tidak menggunakan susu UHT, kalian bisa juga menggunakan susu bubuk yang diencerkan dengan air dengan komposisi airnya yang sama. Sekarang kita masukkan vanilla ekstrak. Vanilla ekstrak ini bentuknya cair. Kalian juga bisa menggunakan vanili bubuk, tapi takarannya setengah sendok teh aja kalau menggunakan vanili bubuk, karena wanginya udah sangat lebih kuat. Sekarang kita masukkan tepung dan baking powder yang kita masukkan ke dalam tepung. Nah, ini tips yang kedua untuk menghindari kegagalan bolu kita bantet. Jadi masukkan tepungnya secara bertahap agar tidak tertumpuk pada satu bagian. Dan ingat, saat kita masukkan ini pun juga jangan di mixernya terlalu lama. Jadi saat semuanya udah tercampur, mixernya bisa kita matikan. Karena apabila overmix, adonan kita tadi yang udah mengembang akan turun lagi. Bolu kita tidak akan mengembang saat dikukus, tapi akan mengempis. Nah, 2 tips sudah kalian ketahui ya. Kita lanjut dulu yang ini. Ini udah kita masukkan semua tepungnya. Biasanya Momeji tuh naikkan speed ke sedang, kemudian tinggi sebentar aja. Lalu kita matikan mixernya. Setelah ini akan kita aduk manual menggunakan adukan atau spatula agar tidak ada lagi
tepung yang tertinggal di bagian dasar. Bila masih ada yang tertinggal, akibatnya hasil bolu ini nanti tidak akan halus. Jadi ada bergerindil gitu saat udah mateng. Nah, diaduknya pun arah melipat atau bolak-balik seperti ini secara berlahan, dan ini pun usahakan tidak terlalu lama. Untuk resep kali ini kita ambil dulu sebagian adonan, nggak terlalu banyak, secukupnya saja, kurang lebih 3 sendok, 4 sendok gitu. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan pasta mocha. Kalau nggak ada pasta mocha juga bisa ganti dengan kopi. Kita aduk kembali dengan rata. Lanjut tips yang ketiga, usahakan untuk emulsifier seperti SP, ovalet, baking soda, baking powder itu masih dalam keadaan aktif. Kita lanjut dulu. Siapkan loyang. Di sini Mama Iji menggunakan diameter 15 karena pengen hasilnya itu tinggi. Tapi opsional ya. Kalau kalian diameternya lebih besar, hasilnya pendek. Cake-nya akan pendek. Nah, tuangkan setengah adonan putih pada bagian dasar. Oh ya, sebelumnya loyangnya udah diolesi dengan margarin. Untuk tips yang keempat, kalian harus perhatikan dalam pengukusan atau pembakaran menggunakan oven. Sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit. Itu tadi tips-tipsnya untuk menghindari kegagalan dalam cake dan bolu. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang atau salah, bisa kalian koreksi ya. Jangan lupa untuk kita hentakkan. Lalu masukkan aja bagian yang mocha atau yang coklat pada permukaan atasnya. Nah, di sini akan terbentuk ombre, campuran warna yang random aja ya, acak aja gitu, lebih natural dan lebih indah terlihat. Jadi tuang seluruh permukaan coklat ini, kemudian kita ratakan kembali. Nantinya cake kita ini akan terlihat seperti 3 lapisan. Nah, dari tips-tips mengatasi kegagalan dalam pembuatan bolu dan cake tadi, juga yang pasti kalian harus membaca, melihat takaran dengan teliti. Jadi dalam kita mengolah kue itu jangan setengah-setengah. Terlihat mudah mungkin, tapi terkadang ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan. Jadi intinya jangan menganggap sepele. Seperti itu. Nah, tuangkan adonan sisa yang putih ini ke seluruh permukaan bagian atas. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat ya, dan apabila ada yang kurang atau salah bisa kalian koreksi. Oke? Nah, ini kembali kita rapikan dulu permukaannya. Saat ini kondisi kukusan itu udah kalian panaskan dengan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa kembali kita hentakkan. Nah, itu tuh Mama Iji sengaja tuh tepiannya ya seperti itu aja, ombrenya. Ada coklatnya sedikit nggak masalah. Nah, sekarang kita masukkan. Jangan lupa ditutup kain. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil agar permukaan cake atau bolu ini tidak bergelombang. Kukus selama 30 menit atau sampai mateng. Jangan lupa tes tusuk ya. Ini karena loyangnya tinggi, jadi agak lebih lama ya. Pokoknya jangan lupa tes tusuk. Nah, ini nih paduan warna ombrenya. Duh, Mama Iji senang banget nih, sangat natural. Sampai di sini. Bantu like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, dan komentar.
Bolunya udah selesai, sekarang kita akan buat dalgona. 2 sendok makan kopi instan, di sini Mama Meji menggunakan Nescafe. Opsional ya, kalian bisa menggunakan kopi apa aja, yang penting instan. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 3-4. Karena inilah yang menentukan manis tidaknya dalgona kalian. Sesuai selera aja. Kemudian 2 sendok makan air panas. Kalau sekiranya masih terlalu kental, bisa kalian tambahkan 1 sendok lagi ya air panasnya. Ini akan kita mix sampai warnanya berubah menjadi pucat atau coklat muda. Lumayan lama. Nah, jadi aduh, kebayang kalau kita mengocoknya menggunakan tangan. Seperti ini, udah jadi dalgonanya, tinggal kita oleskan pada permukaan cake. Dioles aja sesuai selera, mau bagian tepinya juga boleh, tapi di sini Mama Meji nggak oleskan bagian tepi agar ombre-nya lebih terlihat. Nah, taburi deh dengan butiran coklat. Ini juga opsional, bisa menggunakan taburan apa aja sesuai selera. Udah jadi nih, sangat lembut banget, enak untuk temen minum. Masa minum kopi lagi ya? Minum apa aja deh. Yang penting cake-nya endol. Ini ya, nggak perlu lagi Mama Meji ceritakan lagi kan ya bagaimana rasanya. Kalian harus kudu coba buat sendiri, caranya sangat simpel dan mudah. Dan semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat. Okay, thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.